Selamat datang di Bincang Vlogs. Bersama saya Gina Wardani dan pagi ini kita akan membahas tentang Damai Indonesiaku tanpa organisasi terlarang. Bersama dengan seorang narasumber baru yaitu Bapak Faisal Caniago, seorang pengamat sosial politik Universitas Bung Karno. Untuk kenyamanan dan karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, boleh Pak, mari kita silahkan dicopot maskernya. Oke, baik. Bapak Faisal Caniago, apa kabar? Baik, sehat Mbak. Terima kasih sudah datang. Iya, terima kasih undangannya. Iya, pagi ini kita menerima banyak sekali pertanyaan, mungkin dari masyarakat atau dari berbagai pihak, yang mungkin pagi ini Bapak juga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Boleh langsung saja Bapak? Boleh, boleh. Baik. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya SKB 6 Menteri yang memutuskan untuk melarang kegiatan ormas terlarang dan meresahkan masyarakat? Kalau secara hukum tata negara itu baik, karena Iya. itu akan memberikan kenyamanan pada masyarakat. Dan kita tahu kehadiran mereka ini, organ-organ yang bertentangan dengan ideologi bangsa ini selama ini meresahkan masyarakat. Ya. Nah, jadi keputusannya ada keputusan yang tepat, memberi ketertiban dalam kehidupan berbangsa. Nah, mereka kehadirannya selama ini terkesan memberi ketidaknyamanan kehidupan berbangsa. Iya. Nah, dan negara menurut saya tuh sudah cukup tepat mengeluarkan SKB tersebut. Itu menurut saya. Baik Pak. Lalu setelah munculnya SKB ini, bagaimana pendapat Bapak terkait respon masyarakat? Masyarakat cukup merasa nyaman, merasa negara hadir. Malah saya melihat kenapa negara lambat hadirnya dalam kondisi seperti ini. Kenapa tidak dari dulu-dulu. Setelah resah dulu baru dikeluarkan SKB. Seharusnya jauh-jauh sebelum ada keresahan, negara seharusnya sudah bertindak gitu. Jadi masyarakat merasa negara itu hadir gitu. Jangan menimbulkan konflik dulu di masyarakat baru negara hadir. Nah, sebaiknya negara ini pelajaran bagi negara. Dia sebaiknya bertindak jauh sebelum kondisi chaos itu hadir. Ini kan sudah chaos, kita ada konflik panjang, sudah terjadi polarisasi, baru negara hadir. Bukan terlambat, ini keputusan yang bukan terlambat ya. Sebaiknya jauh sebelum itu sudah dianalisis oleh lembaga-lembaga negara, bisa menganalisa apakah ini harus kita cegah secepatnya atau tidak. Gitu. Kan bisa dianalisis gitu. Iya. Nah, sebaiknya menurut saya negara itu harus jauh-jauh sebelum peristiwa atau konflik hadir di masyarakat, negara itu harus bersikap tegas gitu. Kita tidak memikirkan tentang pelanggaran HAM, tapi kita memikirkan tentang kenyamanan kehidupan masyarakat. Negara harus punya daulat sendiri. Jangan kita terpengaruh oleh pandangan-pandangan negara asing, ini melanggar HAM, tapi ini menimbulkan konflik di negara kita. Gitu. Betul. Itu yang menurut saya gitu. Dalam kata lain, apakah bisa disebut bahwa negara kurang bisa menegakkan hukum, terutama dalam hal radikalisme begitu Pak? Kalau sekarang sudah, cuma terlambat. Nah, itu aja. Kalau keberanian negara sudah terlihat sekarang semuanya sudah diberi tindakan, sudah ditangkapin, termasuk organ-organ terlarang sekarang sudah diberi peringatan jelas, dan beberapa pemimpin sudah juga ditangkap gitu kan. Itu tindakan yang tegas gitu. Semua organ yang bertentangan dengan konstitusi dan ideologi bangsa tidak ada toleransi. Itu harus tegas negara situ. Semua organ, lembaga apapun yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan konstitusi bangsa harus diberi sanksi yang tegas dan tidak ada toleransi dalam itu. Karena itu kesepakatan pendiri bangsa gitu. Dan kita sudah selesai berbicara tentang ideologi. Iya. Baik Pak. Sampai saat ini terkait dengan implementasi dari SKB 6 Menteri tersebut, bagaimana seberapa besar maksudnya dampak pengaruhnya bagi masyarakat hingga saat ini? Apakah sudah ada suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa SKB Menteri ini ternyata sudah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat gitu? Sudah, pertama terjadi harmonisasi. Kita tidak lagi berpolemik tentang khilafah, udah selesai lah, kita anggap selesai lah. Itu nggak perlu kita polemikan lagi, kita anggap kita udah selesai itu. Dan kehadiran mereka itu dengan media-media propaganda yang menggunakan sosial media sebagai alatnya juga itu meresahkan gitu. Dan ada framing media juga ya Pak ya? Nah itu, negara seharusnya tidak kalah dalam hal ini. Masa kita kalah dalam organ situ? Dan kita tahu dia itu militan sekali dalam memframing sesuatu. Dan dia menggunakan semua media sosial dan media digital sebagai alat propaganda dia. Nah, negara tidak boleh kalah dalam hal itu gitu. Termasuk hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh negara gitu. Betul. Bahkan seperti beberapa fakta kadang diputar-balikan seolah-olah negara yang mencekal kebebasan mereka, yang menyakiti ulama dan sebagainya. Benar. Gitu. Padahal negara tidak pernah mencekal para ulama, atau yang dicekal itu adalah ulama yang
tindakannya bertentangan dengan konstitusi bangsa. Iya. Itu sudah sepakat kita itu, siapapun yang bertentangan dengan konstitusi bangsa dan ideologi bangsa pasti akan ditindak gitu. Di negara manapun, sebuah organ di negara manapun seandainya tindakannya bertentangan dengan ideologi atau prinsip kebangsaan mereka pasti ditindak oleh negara gitu. Mana mau ulama negara mencekal ulama? Tidak ada. Ulama itu bagian dari kehidupan berbangsa. Iya. Harus NU kita damai, Muhammadiyah kita damai, dan dengan ulama lain kita damai. Tidak ada masalah gitu. Jadi keahlian mereka memframing berita kesannya kita yang salah. Yang salah gitu. Yang menzolimi. Yang menzolimi. Iya, itu kesalahan dia gitu kan. Kesalahan kita lah agak terlambat gitu. Iya. Tapi sekarang ya kita tindakan negara baik dalam sosial media juga sudah ada buat organ kecil yaitu polisi di bidang cyber tuh cukup bagus memberikan sedikit ketenangan. Iya. Dan polarisasi di sosial media juga sudah agak berkurang sekarang. Dulu kan tiap hari kita itu saja yang kita dapatin kan. Sampai muak kalau buka medsos tuh isinya itu saja aja. Terus gitu kan gitu. Iya. Oke, baik Bapak. Setelah SKB ini dipublikasi, masih banyak kalangan masyarakat yang ternyata memberikan dukungan terhadap ormas tersebut, gitu. Misalkan dalam bentuk, misalkan kemarin ada berita tentang bencana alam, kemudian ada yang mengatakan ini nyatanya anggotanya dari kita sebutnya, itu anggota FPI itu mereka membantu korban bencana alam, kenapa harus dibubarkan seperti ini dan apa itu kan tentu saja bisa mempengaruhi masyarakat ya Pak. Itu bagaimana harusnya menyikapi masyarakat dengan agak susah Mbak karena sifatnya ideologis mereka tuh kan. Kita merubah sikap masyarakat yang bersifat ideologis itu butuh proses waktu yang panjang. Disinilah kesabaran masyarakat. Mungkin lembaga-lembaga terkait yang menangani radikalisme itu harus bekerja ekstra bagaimana merubah kembali keyakinan dia atau pikiran dia bahwa ideologi yang dia yakini itu adalah ideologi yang salah gitu. Itu tidak memberi kenyamanan dan kehidupan berbangsa gitu. Nah itu tugas negara. Ada lembaga sendiri tuh. Nah di situ peran dia itu. Dia harus masuk sifatnya face to face. Harus menyentuh hati mereka gitu. Kalau kita lihat, kita investigasi lebih dalam. Ada juga malah lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren-pesantren di daerah itu lebih ekstrim lagi. Nah negara harus masuk ke situ. Nah, sifatnya kalau bersifat ideologi itu susah, Mbak. Nah, itu harus butuh kesabaran dan sedikit kurikulum sendirilah untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang itu. Namanya keyakinan yang dirubah. Susah sekali gitu. Itu ya butuh kesabaran sendiri bagi negara itu. Ada metode-metode sendiri untuk merubah keyakinan seseorang itu gitu. Lalu masyarakat harus bagaimana supaya dapat menangkal diri gitu Pak, dari seperti radikalisme, seperti terorisme, seperti organisasi terlarang ini. Kan kita tahu bahwa organisasi tersebut sudah dibubarkan, tapi ternyata ada seperti benih-benih baru muncul organisasi serupa dengan nama yang serupa dan mungkin dengan ideologi yang serupa. Itu bagaimana masyarakat harus menanggulanginya supaya tidak masuk ke dalam jerat yang sama? Yang pertama yang harus kita tingkatkan di masyarakat itu di bidang digital ini adalah meningkatkan literasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sosial media. Yang kedua yang perlu kita lakukan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kehidupan berbangsa lagi. Nah ini selama ini hilang ini. Kehidupan berbangsa kita, pemahaman kita terhadap ideologi dan konstitusi bangsa kita selama ini terkikis. Sehingga masuklah paham baru yang mudah memberi pencerahan terhadap dia dan ada harapan gitu. Padahal itu harapan itu ada harapan yang palsu malah bisa menimbulkan disharmonisasi seperti yang terjadi di Timur Tengah gitu kan. Dan masyarakat harus bisa memilah-milah. Nah, selama ini masyarakat tidak bisa memilah-milah karena pemahamannya terhadap ideologi bangsa itu rendah. Nah, itu yang harus dipikirkan sekarang itu. Bagaimana kita meningkatkan kembali pemahaman masyarakat tentang ideologi berbangsa. Nah, kita tahu sekarang sistem pendidikan kita tuh agak menafikan sedikit tentang ideologi bangsa kita. Zaman saya kecil dulu masih ada pendidikan moral Pancasila. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat gitu kan. Betul. Dan itu harus dihidupkan kembali suka tidak suka itu. Betul. Sempat ada wacana oleh negara pengen menghidupkan kembali tapi mundur lagi gitu. Kita ada hampir berapa tahun ini tarik ulur di bidang itu. Dan itu menurut saya tuh perlu dihidupkan kembali sehingga kesadaran masyarakat tentang ideologi bangsanya, tentang konstitusi bangsanya, dia tahu dan dia bersikap sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsanya. Dan kita tidak bisa membayangkan apabila ideologi itu yang dipahami oleh masyarakat kita, terjadilah sekterian. Nah, sekterian itu yang kita takuti. Akhirnya dia hanya mengamini atau
menerima hanya kelompok sekte dia aja. Nah, Ya, kalau di luar itu kan tidak gitu. Itu yang kita yang harus kita antisipasi secepatnya gitu. Nah, kesadaran masyarakat ini yang harus kita tumbuhkan sekarang. Ya tugasnya ya negara dan organ-organ lainnya termasuk ulama meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Jadi Lalu kalau Bapak tadi berbicara tentang masyarakat harus begini dengan ini begitu. Terkait dengan implementasi SKB 6 Menteri ini, bagaimana peran aktif masyarakat harus bagaimana terhadap masyarakat harus merespon baik. Iya. Cuma respon masyarakat itu sekarang masih agak lambat. Seharusnya masyarakat berani melapor ke pihak-pihak terkait secara hukum ya. Ya. Bahwa di lingkungan masyarakatnya ada kelompok ini. Ya, nah kadang-kadang harus kita akui juga organ-organ ini masih banyak di masyarakat dan gerakannya itu sebagai masih diterima oleh masyarakat. Nah, otomatis ya lembaga negara mempunyai organ-organ terkecil sampai ke tingkat kelurahan. Di situ harus berperan semua di situ, menjadikan organ terkecil masyarakat seperti RT RW itu menjadi bagian dari pemerintah, benar-benar berfungsi dia. Tidak hanya bersifat administrasi dia, tapi juga penyadaran gitu. Nah, itu yang harus dihidupkan kembali itu. Menurut saya itu bagus itu. Jadi fungsi RT RW itu tidak administrasi, cuma penyebaran program-program negara, termasuk penyebaran tentang pelarangan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu sangat perlu sekali. Iya, betul. Mungkin sampai lingkup yang paling kecil seperti Karang Taruna di perkampungan-perkampungan itu kan masih ada kan Pak? Mungkin juga harus diberdayakan. Nah, gitu itu yang ya, tidak hidup sekarang, Mbak. Nah, organ-organ kecil itu yang diambil oleh dia. Nah, anak muda yang masih pemahamnya tentang kehidupan bangsa yang masih rendah dan apabila masuk paham lain ke diri dia, nah itu yang sangat berbahaya. Yang direkrut itu kan anak-anak muda. Iya. Yang berjihad itu bukan anak muda, bukan anak orang-orang tua, anak-anak muda yang 18, 20 yang masih mencari identitas tentang ideologi. Itu yang dicari oleh dia gitu. Iya, baik. Oke, baik. Ini untuk pesan Bapak. Yang terakhir, pesan kepada masyarakat Indonesia bagaimana cara untuk menjaga kedamaian Indonesia terkait dengan masih adanya terorisme dan radikalisme itu bagaimana? Silakan Bapak pesan dari sini. Yang perlu kita pahami sekarang, kita berbicara ideologi bangsa itu selesai. Bahwa Pancasila adalah ideologi yang final dan tidak perlu kita perdebatan lagi. Masyarakat tidak perlu lagi memikirkan tentang ideologi selain tentang Pancasila. Baik itu khilafah atau organ-organ lain yang bertentangan dengan Pancasila atau membawa paham lain itu kita anggap itu tidak perlu kita hiraukan lagi kehadiran mereka. Dan masyarakat juga harus berani bersikap terhadap organ-organ yang ada di lingkungannya. Nah, bertindak langsung bahwa ini kehadiran mereka akan meresahkan, termasuk kepada organ-organ yang menggunakan tempat-tempat ibadah untuk kepentingan politik mereka. Kebanyakan kan tempat ibadah yang digunakan oleh mereka, membuat sel-sel di tempat-tempat ibadah, dan masyarakat berani bersikap di situ dan tidak perlu takut. Dan begitu juga pihak berwajib juga harus terjun ke lapangan. Dan kita ada organ terkecil sampai ke kelurahan itu kan dia harus terjun sampai di situ gitu dan bersinergi dengan masyarakat gitu. Itu yang harus perlu dilakukan. Masyarakat tidak usah khawatir dengan organ-organ ini dan berani bersikap bertindak, ditindak langsung gitu. Karena itu demi kenyamanan. Gitu. Jangan demi alasan pelanggaran HAM lalu kita menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah takut bersikap. Itu negara pasti akan mendukung masyarakat selama tindakannya masih di bawah atau sesuai dengan hukum. Gitu. Betul. Baik, pemirsa, adanya SKB 6 Menteri ini akan membantu Indonesia menegakkan ideologinya dan menegakkan hukum di Indonesia, terutama untuk menanggulangi terorisme dan juga radikalisme. Masyarakat tidak akan terintimidasi oleh organisasi terlarang seperti FPI dan juga dapat lebih mengedepankan peran aparat sebagai penegak hukum di Indonesia. Sekian dari saya Gina Wardani pamit dan juga Bapak Faisal Caniago. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mbak. Wassalam.